pasar, heran dengan tingkah laku suaminya. Kenapa kamu seperti orang bingung? Sebenarnya aku ingin kembali lagi. Apa kamu mengizinkannya? Ah? Mungkin. Abu Nawas terkejut mendengar jawaban istrinya. Ia pun melompat ke girangan. Abu Nawas bergegas menyiapkan semua perbekalan yang dibutuhkan. Ia juga menyiapkan unta kesayangannya. Konon, kata unta itu bisa berbicara bahasa manusia. Kita mau kemana, Tuan? Kita akan mengelilingi negeri seperti dulu. Sudah lama bukan? Mulailah perjalanan Abu Nawas dan untanya. Mereka melintasi padang gurun yang gersang saat siang matahari bersinar terik, dan apabila malam tiba dingin menusuk ke tulang. Setelah cukup lama, Abu Nawas merasa lelah dan memutuskan untuk berteduh, dan dari kejauhan dia melihat kumpulan pohon kaktus. Kita akan bergerak di sana. Oke, baik. Abu Nawas dan si unta melepas lelah sejenak. Mereka makan minum untuk memulihkan tenaga. Tuan, apakah tempat yang dituju masih jauh? Lumayan, kita akan segera tiba di desa terdekat setelah melewati 2 gurun pasir. Dan di sanalah kita akan beristirahat di sebuah penginapan. Mereka melanjutkan perjalanan setelah beristirahat dengan cukup. Matahari semakin condong ke barat, dan akhirnya malam pun tiba. Abu Nawas berhenti untuk segera mendirikan tenda. Karena tendanya kecil, hanya Abu Nawas yang bisa masuk ke dalamnya. Maafkan aku, malam ini kau harus berada tidur di luar. Tak apa, Tuan. Malam semakin larut, sementara Abu Nawas tidur di dalam tenda. Si unta tidur di luar. Enaknya bisa berkelana bersama Tuan kembali seperti dulu. Malam ini langit dipenuhi oleh bintang-bintang yang bersinar. Si unta kemudian tertidur setelah puas memandang langit cukup lama. Matahari mulai muncul, tanda pagi telah tiba. Abu Nawas keluar dari tenda lalu merapikan kembali miliknya. Apa kabarmu hari ini? Tidak cukup baik, Tuan. Aku sedikit pusing, hidungku berair. Mungkin karena sudah lama tidak tidur di gurun. Kasihan sekali, nanti malam akan kubuatkan api unggun untukmu. Mereka melanjutkan perjalanan. Siang ini sama dengan siang sebelumnya. Panas menyengat. Unta berjalan lebih lambat dari biasanya. Senang bisa berkelana lagi bersama Tuan. Kita akan beristirahat di sini saja. Setelah beristirahat cukup lama, Abu Nawas dan si unta meneruskan pengembaraan mereka. Malam harinya, Abu Nawas dan si unta kembali beristirahat. Abu Nawas memasak makanan yang dibawa setelah mendirikan tenda. Dia juga membuat api unggun lebih besar daripada malam sebelumnya. Hal ini dia lakukan supaya si unta yang tidur di luar semakin merasa hangat dan tidak tambah sakit. Jam tidur datang, dan Abu Nawas pamit kepada untanya untuk masuk ke dalam tenda. Aku sudah tambahkan kayu di api unggun. Semoga kamu tidak kedinginan lagi. Terima kasih, Tuan. Semoga malam ini tidak sedingin malam sebelumnya. Abu Nawas tidur dengan nyenyak di dalam tenda, sedangkan si unta menggigil kedinginan di luar. Kalau seperti ini terus, besok aku akan sakit. Tuan, saya ingin menitipkan ujung kaki saya ke dalam tenda. Saya mulai kedinginan. Baiklah, silakan. Abu Nawas kembali menggeser tubuhnya. Sepanjang malam, si unta terus-menerus minta izin untuk masuk ke dalam tenda. Dimulai dari leher, dada, hingga perut. Setiap si unta meminta izin, Abu Nawas terpaksa harus menggeser hingga akhirnya Abu Nawas terguling keluar dari tenda. Rasa ngantuk membuat dia tidak sadar kalau dirinya sudah diusir dari tenda sepenuhnya. Di pagi hari, Abu Nawas bangun menatap sekeliling dengan
kenapa aku berada di luar, sedangkan kau berada di dalam tenda dengan nyaman? Tadi malam Tuhan mengizinkan saya untuk memasukkan beberapa anggota badan saya ke dalam tenda. Jadi Wah. saya tidak mengusir Tuhan. Kau benar-benar cerdik. Aku sama sekali tak sadar. Tentu saja, aku kan unta milik Tuhan. Meskipun caramu curang, tapi syukurlah badanmu kembali sehat. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan ke desa terdekat.